Sejak awal tahun, genosida yang dilakukan Israel telah menewaskan lebih dari 52.000 orang. Sebagian besar adalah anak-anak dan warga sipil tak bersenjata. Kini, dunia menyaksikan secara langsung kehancuran total dari sebuah bangsa yang selama ini bertahan di bawah blokade dan penindasan. Namun yang paling mengejutkan bukan hanya penderitaan Gaza yang terus memburuk, tapi manuver politik global yang berubah tajam. Dan di pusat badai itu, berdiri sosok yang tak terduga, Donald Trump. Presiden Amerika Serikat yang kembali naik ke tampuk kekuasaan pada Januari 2025 itu dikenal sebagai pendukung setia Israel. Bahkan dalam masa kepresidenannya yang pertama, Trump dikenal sangat akrab dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Namun kini, dunia menyaksikan sesuatu yang nyaris mustahil. Dalam beberapa pekan terakhir, perubahan sikap Trump mulai terlihat jelas. Dalam lawatan diplomatiknya ke Timur Tengah, Trump sengaja tidak membahas normalisasi Israel-Saudi. Ia bahkan mencabut sejumlah sanksi terhadap Suriah, keputusan yang membuat Israel geram. Di Qatar, Trump menyatakan bahwa rakyat Gaza berhak atas masa depan yang aman dan bermartabat, meskipun ia tetap mengkritik keras kepemimpinan di Gaza. Dan di tengah semua itu, Trump tampak mulai mengambil jarak dari Netanyahu, sosok yang dulu dipeluknya dengan erat. Lantas, bagaimanakah cerita yang sebenarnya? Gelombang demonstrasi pro-Palestina meledak di lebih dari 60 negara, dari London, Paris, Jakarta, hingga New York dan Buenos Aires. Jalan-jalan dipenuhi suara rakyat dunia yang murka. Ini bukan perang, ini adalah pembantaian, teriak seorang demonstran di Berlin sambil membawa poster bergambar jasad anak-anak Gaza. Organisasi internasional mulai angkat bicara. Amnesty International dan Human Rights Watch secara terbuka menyebut tindakan Israel sebagai kejahatan perang. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB kembali buntu setelah Amerika Serikat memveto upaya gencatan senjata pada Maret. Namun, itu sebelum Trump mulai berubah sikap. Retaknya hubungan antara Donald Trump dan Benjamin Netanyahu menjadi bahan perbincangan hangat. Keduanya dulu tampak seperti saudara politik, sama-sama populis, keras dan anti-Iran. Namun kini, setelah Trump kembali berkuasa di Gedung Putih pada 2025, retakan itu mulai terbuka lebar. Menurut laporan investigatif Foreign Policy, Trump mulai frustasi dengan penolakan keras Netanyahu terhadap gencatan senjata di Gaza. Netanyahu dianggap menghambat upaya damai, dan itu bertentangan dengan ambisi Trump untuk dikenang sebagai the great peacemaker of the Middle East, tulis laporan itu. Meskipun Trump belum sepenuhnya pro-Palestina, tetapi pergeseran retorikanya sangat signifikan. Ia tetap menyalahkan kepemimpinan Hamas, namun mulai membedakan secara jelas antara rakyat Gaza dan kelompok militan. Dalam pidatonya di Doha, Trump mengatakan, "Pemerintahan saya berbagi harapan agar masa depan yang aman dan bermartabat bagi rakyat Palestina. Tetapi itu tidak akan terjadi selama para pemimpin Gaza senang memperkosa, membunuh, dan menyiksa orang-orang yang tidak bersalah." Pernyataan ini memicu kontroversi, namun juga membuka peluang baru. Amerika mungkin mulai mendukung solusi dua negara yang lebih realistis, dengan tekanan kuat terhadap Israel. Netanyahu terisolasi, dunia menunggu ledakan selanjutnya. Di dalam negeri, Netanyahu semakin terpojok. Demonstrasi besar-besaran di Tel Aviv menuntut pengunduran dirinya. Para pemimpin koalisi mulai pecah suara. Para sekutu internasional seperti Prancis, Jerman, dan bahkan Inggris mulai mengecam kebijakan Israel secara terbuka. Dan yang paling menyakitkan bagi Netanyahu, Donald Trump, sekutu lamanya, kini memilih diam saat dunia meminta pertanggungjawaban Israel. Dunia kini menyaksikan momen yang bisa menjadi titik balik sejarah Timur Tengah. Apakah ini awal dari kejatuhan Netanyahu? Apakah Trump benar-benar akan memilih berdiri di sisi keadilan, meski dengan motif politik? Yang jelas, Gaza masih terbakar. Dunia masih marah,
dan sejarah sedang ditulis ulang. Pemimpin dunia kini bicara Palestina merdeka. Dunia telah menyaksikan terlalu banyak darah tumpah di Gaza. Namun kali ini berbeda. Genosida brutal yang dilakukan Israel sejak awal 2025 telah memicu reaksi global yang tak pernah terjadi sebelumnya. Negara-negara yang dulunya bungkam kini mulai angkat suara. Bahkan sejumlah pemimpin dunia yang selama ini berhati-hati dalam menyebut kemerdekaan Palestina, kini menyuarakannya dengan lantang, terbuka dan tanpa basa-basi. Dari Amerika Latin hingga Afrika, dari Asia Tenggara hingga Eropa Timur, dunia kini mulai bersatu dalam satu seruan. Palestina harus merdeka, sekarang juga. Di tengah reruntuhan Gaza, suara-suara dukungan itu menjadi sinar kecil yang menerobos gelapnya penindasan. Dan yang paling mengejutkan, beberapa pemimpin yang sebelumnya masuk dalam orbit diplomasi barat pun mulai berani menyebut nama Israel sebagai penjajah. Gelombang ini bukan hanya diplomasi, ini adalah perlawanan moral global terhadap kekejaman yang disiarkan tanpa sensor setiap hari. Ini adalah momen ketika para pemimpin mulai memilih sisi sejarah. Gaza telah menjadi cermin bagi nurani dunia. Di balik asap yang mengepul dari puing-puing rumah sakit dan sekolah, dunia ditantang. Apakah kita masih punya hati untuk menolak kejahatan yang nyata? Kini semakin banyak pemimpin dunia yang memilih untuk tidak lagi berdiri di pinggir sejarah. Mereka bergerak, bersuara, dan menyebut dengan lantang siapa korban dan siapa pelaku. Mereka tahu diam adalah bentuk lain dari persetujuan. Namun pertanyaannya bukan hanya pada para pemimpin, tapi juga pada kita semua. Akankah dunia terus membiarkan rakyat Palestina hidup tanpa tanah, tanpa negara, tanpa masa depan? Atau justru kini saatnya bab baru dimulai? Saat dimana kata Palestina merdeka bukan lagi sekedar slogan, tapi realitas yang diperjuangkan bersama. Tragedi di Gaza bukan hanya luka bagi Palestina, tapi ujian terakhir bagi kemanusiaan. Dan sejarah sedang menulis siapa yang berdiri di sisi yang benar. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.